lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Wala tad'u ma'allahi ilahan akhar. Dan janganlah engkau sembah Tuhan selain Allah. La ilaha illa huwa. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Kullu syai'in halikun illa wajhahu. Segala sesuatu pasti binasa kecuali zat Allah. Lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Segala putusan menjadi wewenangnya dan hanya kepadanya kamu dikembalikan. Kullu syai'in halikun, segala sesuatu, ada diartikan halikun pasti binasa, ada juga diartikan segala sesuatu hancur, tidak ada hakikatnya. Illa wajhahu, kecuali wajah Allah, kecuali zat Allah. Ada lagi dalam surat Ar-Rahman, kullu man 'alaiha fan, segala sesuatu pasti fan, pasti binasa. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, dan kekal, tetap ya, bako yabqa wajhu rabbika, wajah Tuhanmu, zat Allah, dzul jalali wal ikram, yang mempunyai kebesaran dan keutamaan. Fa inama tuwallu fathamma wajhullah, kemana saja kamu menghadap, disitulah wajah Allah. Kullu man 'alaiha fan, segala sesuatu binasa. Wayabqa wajhu rabbika, dan yang tetap itu, yang kekal itu wajah Rabbmu, zat Allah. Dzul jalal wal ikram, yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Nah, kita memahami bahwa kullu syai'in halikun, segala sesuatu hancur, punah, binasa, tidak ada. Ila wajhahu, kecuali wajahnya, wajah Allah, wujudullah. Baru kita belajar ilmu tauhid. Fa inama tuwallu fathamma wajhullah, kemana saja kamu menghadap, di sanalah wajah Allah. Jadi yang ada hanya Allah. Bagaimana mematrikan, meyakinkan kita akan keberadaan Allah yang secara zahirnya seperti tidak ada. Tetapi Al-Quran mengatakan, kemana saja kamu hadap, disitulah wajah Allah, wujud Allah. Maka kita harus mengaji tauhid. Dari mana saja mulainya? Ketika kita sudah berangkat haji tauhid dengan rasa, maka Allah akan memberikan petunjuk. Seperti kita baca, la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada la haula, tidak ada daya upaya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. La haula mana? La haula yang ada dalam diri kita. La haula yang ada dalam diri kita adalah tubuh kita, jasmani kita. Itu tidak ada daya upaya. Karena tubuh kita ini hanya bangkai, mati, tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar, tidak bisa bergerak, tidak bisa itu. Illa billah, illa billahnya yang mana? Illa billahnya yang ada dalam diri kita adalah ruh Allah. Kullu syai'in halikun illa wajhah, segala sesuatu binasa kecuali wajah Allah. Jadi ketika kita ingin melihat Allah, maka kita harus mempanakan diri kita, halikun tadi ya, bahwa segala sesuatu itu hakikatnya tidak ada, halikun, panah, hancur, fan, binasa, tidak ada. Maka kita yang mempanakan diri, bagaimana carakan?
Panakan wujud kita yang kelihatan ini kepada wujud Allah, maka nyatalah wujud Allah yang mutlak. Panakan sifat kita seperti sifat kita itu bisa mendengar. Panakan kepada sifat Allah, kepada sama Allah, bahwa kita mendengar ini Allah lah yang mendengar. Panakan basor kita, melihatnya kita kepada basor Allah, bahwa Allah lah yang basyirun, yang maha melihat, bukan kita. Dan seterusnya. Ada wujud kita wujud. Kemudian ada ilmu hayat sama basor kalam, qadiron muridan ya. Keinginan kita itu semuanya panakan kepada hayatnya Allah, kepada sifat Allah. Kullu syai'in halikun ila wajhah, segala sesuatu akan hancur. Sesuatu itu kalau langit dan bumi termasuk kita adalah sesuatu kalau dalam pandangan Allah. Katakanlah kita itu insan atau hamba, itu secara syariatnya. Jadi kita dan segala yang ada bagaimana dalam pandangan Allah. Kita adalah insan, kita adalah hamba. Dan sesuatu itu pandangan Allah secara syariat. Tapi kalau secara tarikat, segala sesuatu termasuk diri kita adalah mir'atilah, cermin Allah. Tempat untuk melihat wujud Allah, keberadaan Allah, nyatanya Allah. Itu secara tarekat. Bagaimana kalau secara hakikat, bahwa segala yang ada di langit dan di bumi, termasuk diri kita, adalah wujudullah, wujudnya Allah, hakikatnya Allah, ainullah, ya, nyatanya Allah atau tajalinya Allah. Ada dalam alam semesta dan dalam diri kita. Bagaimana kalau secara ma'rifat, keberadaan kita dan alam semesta? Maka secara ma'rifat adalah manusia dan segala yang ada adalah Allah itu sendiri. Bagaimana memahami hal ini? Allahu nurus samawati wal ardh. Allah adalah cahaya langit dan bumi. Cahaya, Allah itu nur. Nur itu cahaya, nur juga bisa diartikan yang tampak jelas, yang nyata. Ini semua nur yang ada di alam dunia ini. Nur Muhammad, ya. Jadi kalau Nur Muhammad itu sifat, zatnya siapa? Zatnya adalah Allah itu sendiri. Jadi Allah itu adalah zat dan Muhammad itu, dan Nur Muhammad adalah sifat. Nah, sedangkan sifat itu adalah zat yang disifati. Hakikatnya adalah zat Allah. Nah, itu sebenarnya pengkajian tauhid itu begitu dalam, tidak bisa sepotong-sepotong sampai kita yakin bahwa fa'inama tuwallu fasama wajhullah. Kemana saja kamu menghadap, kita menghadap, disitulah zat Allah, wajah Allah. Kenapa? Orang yang ma'rifat ketika melihat sifat, dia bisa melihat zat di dalam sifat itu. Karena tidak mungkin ada sifat kalau tidak ada zat. Jadi kita kalau diumpamakan hanya setetes air di lautan. Jadi air di dalam botol ini adalah bagian daripada samudra atau lautan. Berasal pada diri yang sama, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi esa, ya, tunggal. Antara Muhammad dan Allah itu adalah esa. Penyebutannya dua, tapi hakikatnya tunggal. Esa, satu.